Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai syiar Islami ini, mari terlebih dahulu kita bersolawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita amalkan terus menerus ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, pada video kali ini Aris akan membahas syiar Islami tentang mengenali perbedaan ucapan Masya Allah dengan ucapan Subhanallah. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap umat Islam pasti sudah tidak asing lagi mendengar ucapan Subhanallah dan Masya Allah. Dua lafal ini merupakan kalimat zikir dan lafal tasbih yang sering dilafalkan tatkala selesai sholat. Selain itu, biasanya kalimat Subhanallah dan Masya Allah ini juga sering diucapkan di saat seseorang mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kagum ketika melihat maupun kagum ketika mendengar sesuatu hal yang dianggap baik. Masya Allah kerap kali disamakan dengan Subhanallah. Hal ini disebabkan karena dua kalimat ini memang diucapkan seseorang saat tertegun kagum melihat suatu keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar kabar baik dan hal-hal baik lainnya. Namun yang perlu kita ketahui adalah ternyata masih banyak di antara kita yang masih keliru dalam menggunakan Masya Allah dan Subhanallah, karena keduanya memiliki arti dan maksud yang berbeda, sehingga kita perlu mengenali maknanya terlebih dahulu. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam bahasa Arab, ucapan Subhanallah artinya adalah Maha Suci Allah, dan Masya Allah artinya apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah yang akan terjadi. Pertanyaannya, lalu kapan ucapan Masya Allah digunakan? Penggunaan dan arti Masya Allah ditujukan sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal-hal indah yang menakjubkan yang terlihat maupun terdengar oleh kita, seperti melihat pemandangan indah, mendengar hal-hal baik, maka ucapkanlah Masya Allah. Hal ini pun tertuang penjelasan ucapan Masya Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula id dakhalta jannataka qultu ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada, yang artinya, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kapan pula sebaiknya ucapan Subhanallah digunakan? Subhanallah yang memiliki arti Maha Suci Allah, dan penggunaannya diucapkan saat melihat atau mendengar sesuatu yang tidak semestinya. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dalam hal ini dikisahkan pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memilih mengucapkan Subhanallah ketika melihat maupun mendengar sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Diceritakan dalam sebuah kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kami di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya berpapasan dengan Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah pada saat itu masih dalam keadaan berjunub atau berhadas besar. Abu Hurairah seketika pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabat lainnya, dan kemudian mandi wajib untuk bersuci. Suatu hari aku masih berhadas besar, dan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabat. Lalu aku menjauhi mereka dan pulang untuk mandi junub. Kemudian setelah itu aku pun datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau pergi ketika tadi berpapasan, wahai Abu Hurairah?" Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang berhadas besar dan aku tidak nyaman bertemu dengan kalian dalam keadaan junub." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Subhanallah, sesungguhnya mukmin tidak najis." Adapun contoh lainnya yang sering kita temui yaitu ketika sholat berjamaah di masjid. Kemudian imam sholat tersebut salah rakaat atau kelebihan rakaat sholatnya, maka makmum mengingatkan imam dengan cara mengucapkan Subhanallah. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya semua kalimat tasbih dianjurkan untuk digunakan oleh umat muslim dalam mengingat kebesaran Allah Azza wa Jalla, sehingga setiap kali kita merasa tertegun dengan kebesaran Allah, maka ucapkanlah kalimat Masya Allah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, dan mengucapkan Subhanallah ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi adalah penjelasan ucapan Masya Allah dan Subhanallah yang harus kita ketahui untuk mengekspresikan rasa ketika kita melihat maupun mendengar sesuatu hal yang semestinya diucapkan. Mari mulai saat ini bersama-sama kita benahi dengan membedakan ucapan Subhanallah dan Masya Allah yang telah dijelaskan tadi, agar tidak keliru dan salah ketika ingin mengekspresikan rasa kagum dan rasa yang tidak semestinya terjadi. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.